Halo, selamat datang kembali. Maaf, di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Nah, ini di masa-masa kayak begini nih, fans United sangat-sangat dibutuhkan untuk berpikir logis dan sistematis, karena di luaran sana yang namanya fanbase, yang namanya media-media mainstream, akun-akun mungkin yang ngaku-ngaku fans itu sangat keras ya, sangat berisik, mulai mempertanyakan manajerial ya, kemampuan manajerial, kemampuan melatih Ruben Amorim ya, dengan nada yang sinis, dengan nada yang langsung straight to the point, bilang Amorim out, atau yang dengan nada menyindir, wah Amorim ini terlalu dibaikin ya sama fans ya, atau mulai ada yang membanding-bandingkan ya. Itu dia gue heran, padahal kayak Ange Postecoglou udah 3 tahun ya, 2 tahun ya, dia belum dapat apa-apa, bahkan posisinya di bawah kita nggak ada yang kulik-kulik tuh. Tapi Sky Sports ya, karena Manchester United trafficnya sangat tinggi, hajar terus ya, mempertanyakan pelatih gitu yang katanya ya cuman menang 4 game di Premier League dari 21 game, sisanya imbang dan kalah ya. Masuk di bulan November, di saat keadaan tim yang kacau balau, nggak punya identitas permainan, lagi memasukkan filosofi permainan dengan skema permainan 3-4-3, mengembalikan lagi identitas Manchester United itu bermain garang, bermain semangat ya, dengan pemain-pemain yang 20% kontraknya udah mau habis, kontraknya habis tahun ini, pemain cedera ya. Tapi sekali lagi, nama Manchester United itu sangat didengung-dengungkan gitu. Nggak ada tuh yang nyenggol Manchester City, padahal pada sadar gak sih Manchester City itu bisa gagal loh ke zona Liga Champion. Dia peringkat 5, beda 1 poin sama Chelsea dan Aston Villa, beda 6 poin sama Fulham dan Brighton. Coba kalau mereka gagal masuk UCL, pertama kali nih Guardiola gagal masuk Champions League, segede Manchester United sekarang nggak sih beritanya? Ya nggak ada, karena nggak ada yang peduli. Oke, tadi malam ada wawancara ya, Sky Sports dengan si David Ornstein yang mengatakan bahwa ya sekali lagi, karena ada kekalahan, tidak hanya urusan pecat-memecat atau mempertanyakan kualitasnya Ruben Amorim, tapi juga urusan transfer pemain menjadi rame. Semua dihubungkan. Bahkan yang kemarin gue bilang kiper, mulai dari Zion Suzuki, Van Bergen ya, kiper Brighton. Sekarang lagi juga kemarin udah gue pernah bahas, Diogo Costa dikeluarin lagi namanya. Bahkan ada nama Aaron Ramsdale. Nama-nama yang gue kadang-kadang menggeleng-geleng kepala ya. Ini hebat juga ya, agent pemain ini mempergunakan media ya. Tapi memang itulah jalurnya. Nah, cuman menurut gue David Ornstein ini cukup bisa gue percaya dengan Laurie Whitfield dan Andy Mitten, bahwa ada ketertarikan Ruben Amorim terhadap pemain sayap Bournemouth yang bernama Antoine Semenyo. Jadi Antoine Semenyo ini berkeluarga negara Ghana, dia dual citizenship ya, dual warga negara dengan Inggris juga, karena dia lahir di Inggris, di London. Ya nggak tahu nih, ini Ghana apa Inggris nih yang akan menaturalisasi nih. Cuman umurnya sih udah 25 tahun ya. Posisi dia itu adalah sayap kiri ya, bisa juga menjadi winger kanan atau winger kiri. Dan dia adalah pemain Bournemouth. Kalau di Bournemouth, termasuk yang kemarin terakhir gue lihat waktu menang lawan Manchester United, si
Semenyo itu banyak di sayap kiri ya, karena kan dengan mereka skema 4-2-3-1. Nah, cuman harganya ini kalau menurut Transfermarkt 35 juta euro. Nah, si Antoine Semenyo ini cukup bagus juga, tinggi juga badannya 185 ya. Nggak ada release clause. Nah, menurut David Ornstein, sepertinya Bournemouth-nya akan menjualnya dengan mahal karena tahun lalu aja mereka bisa jual Dominic Solanke ke Tottenham Hotspur tuh 65 juta pound ya. Mungkin sekitaran angka segitulah si Bournemouth-nya akan menjual. Karena si Bournemouth ini juga lagi dalam posisi mepet juga nih dengan PSR ya. Dengan Financial Profit and Sustainable Rules. Jadi dia harus banyak menjual pemain atau harus menjual pemain dengan harga yang tinggi. Gue sih melihat ya gue sih pasaran aja ya kalau memang Ruben Amorim tertarik ya, walaupun gue ada sedikit tanda tanya nih mengenai profil dan atributnya si Antoine Semenyo ini. Kalau berdasarkan data statistik di segala kompetisi, dia itu sudah mencetak musim ini ya 10 gol dan 6 assist ya. Tapi kalau bicara ya kalau kemarin sih kalau gue tonton terakhir itu lawan West Ham ya layaknya seorang left winger lah, dia bisa banyak lari ke depan, punya kontribusi terhadap tim, bisa bermain sebagai tim. Tapi kalau gue ngelihat statistiknya secara item per item ya, di sini kalau lo lihat bahwa kalau bicara passing, kita bicara passing nih ya, mencoba passing itu dia di bawah 30%, 22%, bahkan passing completed-nya cuma 24%. Progressive passes, itu passes ke depan, itu cuma 30%. Tapi ketika dia membawa bola, progressive carries, membawa bola ke depan, carrying itu membawa, progressive itu kan ke depan, itu dia 67%. Jadi orang ini nggak banyak passing, tapi lebih banyak nusuk terus ke kanan ya, mungkin dia winger ya. Dan successful-nya itu 72%. Jadi dari 110 kali nyoba ya sekitar 7-8 kali sukses lah. Progresif itu kan sekitar 5 meter ke depan kan, 5 meter ke depan menuju arah gawang. Touch, nah ini ya, sentuhan di dalam kotak penaltinya kalau kotak penalti lawan itu sebesar 82%. Ya, jadi progresif pasisnya itu sangat bagus. Terus yang paling gue juga ngelihat sisi defensif individunya dia, tackle-nya itu 76%, blocks-nya 98%, interception jarang, clearance-nya 82%, aerial wins ya, duel arealnya itu 97%. Nah, berarti ini pemain yang mungkin karena badannya juga ya, yang bagus gede ya, 185 ya, tinggi gitu. Gue ngeliatnya bahwa ini memang gak banyak passing nih orang, tapi kalau untuk yang ngedribble nusuk sama perebutan bola, dia menang. Kalau ngomongin shot sih, dia nge-shot tapi shot complexity-nya nggak bagus-bagus banget. Sebenarnya kalau gue ngeliatnya sebenarnya agak opposite ya, agak kebalikan dari si Garnacho nih ya. Garnacho kan progresifnya hancur, dribblingnya aja di bawah 20% ya kan, dribbling suksesnya. Jangan bilang individu bertahan ya, lo ngeliat sendiri. Kapan sih dia pernah clearance area duel menang tuh kapan sih? Nah, apakah yang dilihat Ruben Amorim si Antoine Semenyo ini bisa di posisi kalau 3-4-3 penyerang kiri ya, dengan mungkin ya kalau Amad Diallo sembuh penyerang kanan Amad Diallo. Tinggal kita melihat bisa nggak dia nih bekerja sama dengan striker. Karena kalau gue lihat, kalau misalnya kan pasti ini kayaknya wingback kiri ini posisinya adalah Dorgu punya nih, Patrick Dorgu nih. Wingback kanan si Dalot. Berapa kali dicoba, kalau Patrick Dorgu di wingback kiri dan Garnacho di penyerang kiri, itu kayaknya kurang gitu. Berapa kali Garnacho tuh nggak mau ngasih umpan ke si Dorgu. Ya, mungkin dengan adanya kalau misalnya ini posisinya diisi oleh Antoine Semenyo,
Ruben Amorim berpikir bahwa sistemnya bisa jalan. Karena kalau si Garnacho ditaruh di kanan, pas kanan itu Diogo Dalot, dan Diogo Dalot tuh, ya gue nggak bilang dia jadi hebat banget, cuman lebih baik dari keburukan dia di wingback kiri. Intel, Klopp nih sistemnya nih, masuk nih dengan Garnacho. Nah, jadi bisa ada dua nih, entah Garnacho. Kalau Amad Diallo sih gue ngeliat dia sama-sama aja Klopp ya, sama-sama aja nyetel gitu loh. Mau jadi dia penyerang kanan, wingback kanannya Marzawi atau Dalot, bisa. Mau si Dalotnya jadi wingback kanan tapi penyerang kanannya si Bruno atau Zerzi, bisa juga. Nah, cuman mungkin pemikiran Amorim adalah bagaimana gue mengakomodir supaya balance kiri kanan. Oke lah, Garnacho di kanan, biar si Antoine Semenyo ini kalau memang bisa dibeli bisa taruh di kiri. Cuman itu dia permasalahan harga yang menurut gua agak sedikit kemahalan. Kalau di transfermarkt 35 juta euro atau sekitar 30 juta pound, ya logik sistematisnya sih dibeli dengan angka 40 juta pound udah untung gitu Bournemouth, karena dia beli dari Bristol City aja ya. Bristol City loh, ini klub championship ya. Itu udah cuman 6 juta pound sendiri. Ya berarti kan CU-nya ya, tahu gak sih istilah CU zaman sekarang, cari untung ya, 10 juta, 10,2 juta CU-nya, cari untungnya tuh gede banget gitu. Sedangkan mereka sebenarnya kan udah make jasanya dia itu sekitar 2 tahunan. Kontrak dia baru habis itu di 2029, karena kemarin dia ada perpanjangan kontrak dengan Bournemouth. Bournemouth ini memang tim yang cukup fenomenal ya, karena dengan dilatih oleh Andoni Ariola, Bournemouth telah menjelma menjadi tim yang bahkan dalam cuma setahun ya berkembang pesat, sangat berkembang pesat. Nggak cuman jadi seorang penjegal gitu, tapi bisa bersaing dan bisa mengalahkan klub-klub besar gitu loh. Kita lihat aja nanti apakah Antoine Semenyo ini menjadi solusi dengan si Ruben Amorim. Ya kita akan coba lihat. Tapi tergantung penjualan pemain juga sih gue rasa. Dan ya kalau mungkin ada pendekatan pribadi antara Ruben Amorim, WA dulu si Antoine Semenyo, ya bisa aja terjadi. Berita yang satu lagi, mungkin ini good news juga ya. Amad Diallo kemarin sebenarnya waktu pas lawan Newcastle sih udah mulai ada fotonya dia mulai berlatih. Dia kan kemarin cedera ligamen ini ya, apa namanya, Achilles ya, itu Achilles tuh dari nama mitologi Yunani tuh, karena engkelnya kelemahan dia. Achillesnya itu, engkelnya itu kan ada selaput ligamennya itu yang dioperasi, sobek, dan tampaknya kemarin waktu pas kemarin menjelang lawan Newcastle dia udah kelihatan di website Manchester United udah mulai latihan ya, treadmill gitu. Latihan indoor lah ya. Tapi tadi barusan ada gambar bahwa si Amad Diallo ini udah mulai latihan di outdoor nih, mulai lari ya, ada sosial medianya dia mulai ngedribble, mulai belajar dribbling bola dengan bola. Ini sih berita bagus ya menurut gua. Tapi dengan dengan kebutuhan kita terhadap Amad Diallo, ya gue rasa sih pasti nggak akan langsung dipasang. Even pun kalau mau dipasang, saran gue kepada Bang Ruben, nggak usah mainin di liga deh, di Liga Inggris. Udah kita udah lepas nih Liga Inggris nih, udahlah pasrah lah, kita posisi 14, 15, 13 lah udah. Ya daripada nanti depannya abis itu lawan Bournemouth, lawan Wolverhampton, apa lawan Chelsea tiba-tiba di tackle Jadon Sancho cedera lagi. Mendingan keep dulu. Kalau semoga kita bisa menang insya Allah lawan Lyon kemarin dan masuk semifinal Europa League, gue rasa mungkin di semifinal itu aja lah Amad Diallo boleh dipasang gitu. Atau sekali lagi semoga insya Allah masuk final Europa League, bisa jadi Amad Diallo bulan depan berarti ya 22 Mei itu bisa dipasang di situlah ya. Jadi kalau liga nggak usah. Mungkin nanti kalau liga kalau udah 10 menit terakhir buat manas-manasin kaki menjelang kalau kita mencapai
final Europa League atau semifinal. Nah, itu bisa lah. Oke, jadi ini berita good news. Di akhir kompetisi berikanlah permainan terbaik ya kepada fansmu ini. Kalau kita bisa menjuarai Europa League, ya, itu pertanda yang bagus. Ya kalau ditanya, terus kalau kan ada perdebatan kemarin tuh Gary Neville sama Roy Keane. Ya kalau Manchester United juara Europa League, hitungannya sukses gak sih? Kalau Roy Keane kan bilangnya ya itu nggak sukses gitu. Kalau Gary Neville bilangnya sukses. Ya gue sih lebih setuju ke Roy Keane ya. Karena menurut Roy Keane, yang menurut gue setuju juga, kesuksesan itu adalah lo menang tiap minggu ya, konsistensi dalam lo permainan dan menang tiap minggu, sehingga lo nggak akan mungkin di posisi 13-14 di liga seperti ini gitu loh. Ya kalau menang Europa League ya itu bagus, itu kan ibaratnya hadiah untuk lo bisa ke kompetisi Eropa Champions League. Ya kita lihat aja. Ya pasti kita tetap dukung Manchester United ya. Nggak ada kata-kata pecat-pecut dan segala macam, fans ngaku-ngaku fanbase itu udahlah. Harus nih April inilah lo selain kompetisi dimulai, tapi logis berpikir logis dan sistematis lo semakin digunakan. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity. Channelnya apa? Fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.